Udah percaya nih. Gampang dikibulin. Lu kelahiran tahun berapa sih? 1993. Oh, 93 itu apa? 95. Apa? Mau ngebales segitu banget 95. Satu sama. Banget sih. Hello, welcome back to Rewind. Hari ini kita kedatangan seorang stand up comedian yang akhirnya akan melaksanakan special show-nya di tahun ini setelah lebih dari 1 dekade. Setelah lebih dari 1 dekade, iya betul. Selamat datang, Ge Pamungkas. Terima kasih, thanks for having me. Apa kabar? Baik. I feel good, I feel fine. Gue merasa ecstatic. Gue seneng banget. Udah lebih dari 11 tahun mungkin ya, atau 12 tahun gue tuh udah tidak mempersiapkan materi selama sejam. Dan iya sih, dari kemarin keliling-keliling podcast buat promo-promo. Training katanya. Iya, training. Soalnya orang nggak tahu ya, orang-orang tuh suka nganggap kayaknya semua stand up comedian tuh extrovert kayak gimana gitu ya. Ada beberapa juga orang yang self proclaim introvert, kayak iya gue introvert tapi kayaknya kalau gue lihat lu masih nongkrong kanan kiri. Nah kalau gue tuh emang bener-bener caveman. Gue tuh tinggal di goa gue, yaitu rumah gue, dan cuma main-main sama kiku, main-main sama burung piaraan. Iya. Gue punya burung piaraan. Gue punya burung dan punya kucing. Iya sih, gue salah sih ngomongnya itu. Ya gue salah. Gue tuh pernah. Soalnya kan sebelum sama Kiku. Iya, sama Kiku. Gue punya 3 burung, ya itu maksudnya gitu. Iya, burung piaraan. Ini soalnya pernah ada orang yang kayak gue pernah ngobrol sama Kiku dan sama teman gue yang temen gue tuh tahu gue punya burung. Tapi sama beberapa teman yang nggak tahu kalau misalkan gue punya burung, dan mereka tuh yang kayak, oh tapi burung lu itu joget-joget gak kalau sama Kiku doang ya, kalau goyang-goyang ya? Iya, soalnya Kiku suka ngajak main. Dan ini semua mikirnya udah kemana-mana gitu. 3 burung itu. 3 burung itu, iya. Jadi iya, gue tuh untuk orang yang nggak suka nongkrong, yang sukanya itu di rumah, membaca buku-buku yang mungkin orang-orang tuh nggak familiar. Contohnya? Gue tuh penggila Nat Geo. Oh. Jadi gue tuh dulu tuh ya, sebelum nikah tuh gue tuh suka banget ada majalah Nat Geo, itu gue beli, gue baca, gue koleksi. Tumpukan National Geographic gitu. Ya gitu, bukan sesuatu yang bisa diomongin karena kalau di obrolan Untuk sebuah podcast. bukan ya antara sebuah podcast atau kayak ngobrolan kayak basa-basi paling basi gitu loh. Kayak misalkan kayak lu nonton bola enggak? Lu suka otomotif enggak? Kalau gua enggak sih. Lu suka lizard enggak? Iya, lu suka sejarah enggak? Atau lu suka mumi enggak? Kayak gitu kan. Kalau gua tuh kayak gitu-gitu. Tapi apa yang ngebuat seorang Ge Pamungkas akhirnya memutuskan, oke, ini adalah tahunnya gue membuat special show lagi setelah 11 tahun. Ini semua tuh karena waktu gua stand up di Stand Up Fest, gua nggak menyangka reaction dari para penonton seperti itu. Ditambah lagi pas gua turun dari panggung, Awe, jadi dia teman gua juga dan seorang yang gua respect juga dalam komunitas tuh, dia bilang kayaknya udah cukup deh lo tampil di acara-acara kayak gini. Corporate. Bukan komunitas, acara komunitas. Justru gua itu dulu seringnya di corporate. Gue tuh dulu sering banget gue show di acara corporate, acara BUMN atau apa kayak gitu, menghibur orang-orang yang cukup sulit. Jadi pas gue datang ke komunitas, gue tuh ngerasa kayak yang dulunya itu stand up itu sebagai job, menjadi keingetan lagi kayak, oh iya ini emang hobi gue nih, emang ini kesukaan gue nih, kayak gitu. Emang kayaknya gue tuh terlahir diciptakan untuk di panggung ini. Terus Awe bilang kayaknya udah cukup, kita tuh cuma bisa ngeliat lo di panggung kayak gini, panggung komunitas. Kayaknya lo harus bikin panggung sendiri. Lu ngomong bukan 10 menit doang, tapi ngomong 1 jam di atas panggung itu. Dan gue mulai mikir-mikir, iya juga sih, gue cukup enjoy dalam melakukan kepusingan nyari materi ini. Kayak gitu. Dan itu memutuskan, kan dulu itu kan gue kan fokusnya beda nih. Dulu tuh gue tuh fokusnya itu adalah film, nomor 2 stand up. Oh, gitu. Di tahun ini? Kayaknya di tahun ini gue akan kembali lagi. Jadi gue itu fokusnya itu adalah stand up. Baru sisanya belakangan. Jadi kalau ditanya apakah lu lebih milih ada pekerjaan aktor atau apa kayak gitu-gitu, gue bakal bilang itu bakal ngeganggu stand up gue nggak ya? Kalau ngeganggu singkirin gitu. Namanya Ge on all tempo. Ge on all tempo. Nah itu gara-gara gini. Jadi dulu itu kan gue kan orangnya songong ya di atas panggung. Sesongong itu gue kayak jalan melatat-pelotot gitu, mikrofon gue main-mainin gitu.
Nah pas gue itu buat job corporate itu nggak bisa kayak gitu. Kan depan gue bos-bos semuanya. Iya. Ini bos-bos yang kayak apa ini, siapa ini, gitu. Yang kalau misalkan bosnya ketawa, semua baru ketawa. Oh, oke. Bosnya berdiri, semua berdiri. Kayak bosnya berdiri gitu. Oh mau pamit ya pak, iya pak, iya pak. Gue lagi stand up tuh, harus diem dulu. Oh bapak mau pamit ya, harus kayak gitu dulu. Di tengah lu stand up. Di tengah gue stand up itu bisa aja gitu. Kan bos nggak peduli, gitu kan. Emang bos-bos emang kayak tai gak ada etika nih. Nah abis itu Kebetulan ada bos saya. oh iya, gue gak pernah stand up buat bos lo. Tapi kalau sampai gue stand up buat bos lo ya, bos. Ini. Kayak gitu, ada beberapa bos gitu. Gue ketemu sama bosnya nih. Pas mau stand up, gue ketemu sama bosnya kan sebelumnya. Pak, ini G Pamungkas. Oh iya gitu. Gak natap gue mata. Kayak, gue kayak anjir nih kayak drakor Korea banget, kayak drakor gini. Gue materi 1, 2, itu gak ada yang ketawa. Karena bosnya gak ketawa. Terus bosnya berdiri, dia kayak saya ini dulu mau kerja gitu. Dia diri, dia bahkan nggak pamit ke gua, nggak pamit ke siapa. Jadi pas dia diri gue diem, dia jalan. Pas dia jalan gue diem dulu kan. Terus semua penonton pada diem gitu. Terus gue kayak, you know what, fuck it lah, gue udah 5 menit gagal stand up. Ya udahlah. Terus gue ngomong gini. Nah berhubung tadi tai udah keluar, terus semuanya ketawa tiba-tiba. Semua kayak, pada nahan ya, semua pada nahan ya. Pada takut ditendang ke kursinya kalian ya gitu. Pada nahan kayak gitu. Nah, gue tuh ngerasain gue ketika stand up di atas panggung korporat tuh gue tuh harus menaati beberapa peraturan-peraturan yang gue nggak relate kayak gitu kan. Jadi yang tadinya gue songong gue harus sopan. Yang tadi gue ngomong itu suka banget dalam tempo yang cepet, gue harus lambat. Selama 11 tahun gue tuh kayak gitu. Wow, apa enaknya 11 tahun itu? Nah itu dia, jadi gue kehilangan warna stand up gue sendiri. Nah pas gue stand up tahun lalu buat stand up fest di pesta acara di pesta besar komika itu, gue kembali lagi ke tempo gue yang lama. Lo inget? Gue inget lagi kesenangan itu, inget lagi gitu. Gue inget alasan utama kenapa gue terjun dalam panggung stand up komedi. Jadi gue bikin G on all tempo itu adalah gue tuh pengen nikmatin stand up menggunakan tempo-tempo yang sekarang udah dewasa, yang lebih pelan, dan juga tempo yang lama lagi, which is gue lebih cepet gitu. Tapi tadi lo bilang alasan lo pengen stand up dulu, emang alasan lo pengen stand up? Alasan gue itu dulu pengen stand up, oke, ini nih cukup unik ya, soalnya gue tuh kan kalau kita tarik dulu ya, ini mungkin cerita bakal panjang banget nih. Gue tuh kan kuliah di FISIP Unpar, jurusan HI. Gua adalah orang yang gak suka dalam spotlight. Tapi kalau jadi anak HI, kerjaannya itu adalah presentasi terus. Nah gue tuh kurang suka itu kan. Gue tuh gak suka ngomong depan orang banyak, gue kurang suka. Tiba-tiba gue dijorokin sama teman-teman gue ikutan stand up, dijebak. Pas gue ikutan stand up, terus itu di Bobber Cafe? Di Bobber Cafe, betul, Bobber Cafe Bandung. Terus abis itu pada saat itu gue lucu. Sebagai penutup acara gue lucu, terus dikekang tuh Mas Stand Up Indo Bandung kayak datang lagi ya, datang hari Kamis dong buat buat open mic? Bukan buat sharing. Jadi hari Kamis itu ada sharing itu tuh kayak ngasih tahu ilmu. Tapi kan lu baru. Gue baru, bener-bener baru banget. Gue baru hari Minggu. Terus pas minggu depannya hari Kamis datang ya, kita ada sharing apa nih, ya udah deh. Gue datang aja, pas gue datang di situ ada Isman, dia adalah guru pertama stand up gue, dan dia bilang ada beberapa teknik untuk membuat conversation tuh menjadi menyenangkan, kayak gitu. Nah gue tuh adalah orang yang rasa penasaran gue tinggi banget, jadi pas dibilang kayak gitu kayak ngelucu ada rumusnya gitu, apa sih gitu. Terus pas gue denger kayak oh bener juga ya gitu. Sesimpel teknik-teknik kayak rule of three, analogi, personifikasi gitu-gitu, metafora semua diajarin sama Isman. Nah dari situ tuh gue kayak ngerasa oh ini ada ketertarikan nih, tapi dari ilmu. Which is masih egois guanya nih, masih egois gue. Tapi bentar, pada saat itu lu nyadar lu lucu nggak atau? Enggak. Orang pas gue naik ke atas panggung aja, yang gue ceritain itu, jadi pas gue naik ke atas panggung itu gue lagi mau putus sama mantan gue. Yang gue ceritain itu, kok cewek kayak gitu. Terus gue ceritainnya masih kayak masuk akal nggak sih begini-gini. Tapi pas gue curhat, kok mereka ketawa gitu. Terus gue curhat lagi, mereka ketawa. Pokoknya gue nggak bohong. Orang gue aja naik ke atas panggung gue bohong. Gue bilang ini gue dijejelin karena gue mikir gini.
ini banyak orang yang stand up tapi nggak lucu gitu kan. Terus gue kayak, oh mereka pengen ngelawak nggak lucu, ya wajar lah, setiap orang naik ke atas panggung kan. Gue aja mikir, oke ini orang lucu nih, ini orang nih self proclaim dia lucu, coba gue mau denger, gue tantang. Jadi pas gue naik ke atas panggung, selagi gue jalan gue mikir, ini gue harus ngomong apa ya, oh gue ngomongnya aja deh, ini gue dikerjain ya, gue lagi ulang tahun, jadi ya gitu Pak, ini saya nggak tahu kalau saya naik ke atas panggung karena saya lagi ulang tahun hari ini ya. Bapak pasti pernah kan lagi ulang tahun, Bapak dikasih sisir misalkan gitu, orang yang gue tunjuk kebetulan gundul, terus dia ketawa, that was my first laugh kayak gitu kan. Terus udah dari situ udah kayak enak aja gitu. Gue ngomong selama 15 menit, ngomong entah berantah tentang PDKT sampai akhirnya si hostnya waktu itu Tommy Malewa bilang kayak udah oh yaudah itu aja deh, makasih ya kayak gitu. Nah itu waktu itu pas gue dapet itu baru egois kan, baru kayak ada ilmu baru nih gitu. Nah pas hari minggu kedua gue stand up dan cukup berhasil. Di situ gue kayak ngerasa, oh enak banget ya, ada perasaan yang nggak bisa dijelasin dengan kata-kata. Tapi ini benar. Tapi bentar, itu kan spotlight gitu. Itu spotlight bener. Tapi lu nggak menyukai spotlight lu pada saat lu Gue belajar? Gue nggak suka. Jadi nah itu bedanya ketika gue presentasi atau apa, ketika gue riset kayak gitu-gitu, itu gue nggak suka banget diliatin tuh. Tapi pas di atas panggung, gue baru aja membuat sebuah kelucuan dari kata-kata yang gue rangkum, dari kalimat yang gue rangkum. Jadi ketika itu lucu, gue tuh ngerasa kayak orang di atas tebing, di atas gunung gitu, kayak wah gue paling lucu nih di sini nih. Pada saat ini at this moment gue yang paling lucu, kayak gitu. Tapi kalau gak lucu, kebalikannya, gue ngerasa paling tolol banget. Dan lu pernah? Malu, pernah. Korporat itu, di korporat gue beberapa kayak gitu sampai akhir kebal, sampai akhirnya kayak mikir, oh gue gak lucu, ya nggak apa-apa, yang penting gue dibayar. Gitu. Ada sampai segitunya berarti. Ada awalnya itu, bahkan gini. Jadi yang lucunya adalah awal-awal gue masuk korporat, itu tuh gue gak peduli bayaran berapa, yang penting lucu. Kayak nih gue dibayar mahal nih, tapi bukan bayaran ini, yang penting tuh mereka terhibur gitu. Nah makin lama kan makin dikecewakan tuh. Kayak oh gagal, oh si ini bosnya resek gitu. Ada yang pernah job tiba-tiba penonton minta dangdut, terus gue ngapain dong? Gue gak bisa goyang. Terus abis itu udah makin lama makin sering dikecewakan, jadi ada sedikit tembok gitu. Jadi kayak gue job ya lucu nggak penting, yang penting get the job done gitu. Tapi duitnya banyak. Duitnya lumayan banyak kalau korporat tuh. Tapi ya gitu, yang dimakan adalah rasa malu lo. Gitu lo kayak aduh malu banget nih. Gitu kayak gitu, kayak pengen teriak gitu, kayak pengen tawa dong gitu. Ini lucu loh. Jadi kayak pas lagi punchline gitu, kenapa? Iya yang bisa. Oh iya. Mana punchline-nya? Lu nengok. Banget bilang gitu. Mana punchline-nya? Anda nengok. Oke, tapi tadi belum terjawab. Apa? Lu kenapa pengen stand up at the first place? At the first place kan pengen stand up itu gara-gara didorong. Tapi yang tadi jawaban gue adalah, gue tuh mungkin itu adalah perasaan asing di mana gue tuh ngerasa jadi orang yang di atas segalanya ketika gue lagi di atas panggung dan berhasil gitu. Mungkin adrenalinnya mungkin hampir setipe dengan orang yang kalau lu suka pernah nonton UFC nggak? Lu berantem, ini si petarungnya berantem, pas dia menang dia naik ke atas oktagon terus kayak wah gitu, gue yang paling jago di dunia ini. Nah, gue dikasihin kayak gitu sedikit. Dalam stand up tuh, gue dikasih kayak gue yang paling lucu di sini. Gue yang bisa bikin lu lupa atas semua permasalahan hidup lu. For just a slight moment, for just like 15, 30 minutes or 1 hour, lu lupa sama semuanya, lu dengerin gue dan lu ketawa. Setelah itu lu mungkin pulang dan aduh masalah lagi, ada masalah hidup lagi nih, ada masalah kerjaan gue lagi nih gitu-gitu. Tapi setidaknya gue tuh ngasih lo itu, gue sempet membuat lu ketawa di situ. Nah di situ aja tuh gue udah seneng banget. Kayak gak bisa dijelasin soalnya gue berkali-kali gue ditanya gitu, apa sih enaknya stand up? Terus gue jawab enaknya stand up cuma satu, gak enaknya banyak. Gak enaknya stand up itu, misalkan lu lagi stand up itu kegagalan itu bisa terjadi banyak hal. Satu, mikrofon delay 1,5 detik, 1,2 detik mikrofon cek kayak gitu. Itu bakal bikin stand up lu gagal. Yang kedua, penonton
penontonnya itu pengennya dangdut, atau penontonnya itu nggak mau dengerin lu. Yang ketiga jarak panggung, yang keempat cuaca, yang kelima apakah indoor atau outdoor, suaranya gema atau tidak. Banyak. Ya stand up tuh bikin kegagalannya banyak. Tapi kalau misalkan berhasil, nah itu semua dilupain tuh, kayak malu-malunya, kerasa pengen pensiun itu dilupain. Gue berkali-kali pengen pensiun stand up. Gue pernah stand up di depan 2.000 orang, orangnya ketawa. 2.000 orang. Dari 2.000 orang itu tidak ada satu. Gak ada. Lu tahu kenapa? Jadi dibilang gini, ya kita akan stand up 2.000 orang. Weh, tempatnya di mana Pak? Di stadion olahraga. Oh stadion olahraga. Oh berarti kayak saya ada panggung, saya di atas panggung itu, penonton di bawah di lapangan rumput. Oh enggak. Anda di lapangan rumput, penonton di tribun. Oh jauh ya Pak, jauh. Tapi kita ada kamera, jadi kita ada LED layar gitu yang bakal nunjukin muka Mas G. Boleh cek setnya nggak? Boleh cek setnya. Ini layar banyak banget. Lapangan nih luas banget nih. Panggungnya itu cuman panggung, ya ampun kayak panggung. Lu tahu ini nggak sih? Dirijan ya, tahu? Nah itu kayak panggung gitu. Kayak panggung kecil banget. Ya ampun. Gue jalan 3 langkah jatuh dari panggung. Terus gue jalan di panggung sini. Gue cek mikrofon 1,2 detik. Cek gitu. Jadi kalau misalkan gue kalau gue mau ngomong, gue lagi mikir ya. Gue lagi mikir gitu. Gue harus gerak setelah suaranya itu ada. Terus habis itu layar nih. Coba boleh lihat ini ya enggak? Kamera layar. Boleh coba aktifin dulu kameranya. Pas diaktifin kameranya. Kamera itu bukan lensa zoom. Kameranya itu udah lensa biasa. Jadi kameranya itu ibaratnya itu cuma POV orang yang duduk di tribun paling belakang, gak di zoom sama sekali. Mendingan gue pakai handphone terus gue live Instagram kan. Ayo semuanya live Instagram nih, lihat muka gue secara jelas. Udah kayak gitu. Itu materi harusnya 15 menit gue siapkan. Cuma 5 menit. Jadi gue ngomong gak lucu, ya udah lanjutin lagi, gak lucu lanjutin lagi. Dan pada saat itu penonton tuh lagi gak fokus. Penonton itu tuh jadi urutan acara adalah setelah gue stand up, mereka tuh bakal lomba cosplay. Jadi mereka sedang mempersiapkan. Mereka tuh lagi pakai baju, para suami istri dengan keluarga-keluarganya itu lagi pakai baju. Ada yang kayak pakai baju Caterpillar lah, ulat kaki 1000 kayak gitu-gitu. Dan lu harus melihat itu juga kan? Iya, gue harus lihat itu. Gue bilang, wah bapak pakai, ya, oh ya, gitu. Gue di situ udah. Itu tuh pengen pensiun banget tuh gue. Kayak aduh kok gini banget deh, kerjanya enak banget. Kalau misalkan gagal atau apa itu kayak pengen pensiun, pengen udahan, pengen cari pekerjaan yang lain gitu. Tapi sekali berhasil itu semua dilupain. Udah kayak toxic relationship aja sih. Ya, akhirnya lu stand up fest. Jadi lu dapat yang enaknya. Iya, pas gue stand up fest gue dapat kembali lagi. Gue tuh berhadapan bukan dengan penonton korporat, gue berhadapan dengan penonton komunitas, dengan penonton yang emang udah pengen nontonin stand up gitu. Ini adalah keresahan gue tuh sama dengan keresahan para pemain sulap. Lu kalau nanya pemain sulap ya, gue pernah nanya Romi Rafael gitu, dia bilang iya paling kesel tuh kita lagi sulap-sulap gitu, bos datang terus kayak semuanya berhenti dulu. Jadi dia kayak ini mau hilang loh. Ini mau hilang gimana nih? Kayak gitu. Oke, tadi kan ngomongin toxic relationship. Berarti lu ada traumanya juga ya? Toxic relationship. Tadi maksudnya lu kayaknya menganggap semua orang deh. Semua orang tuh harusnya ada toxic relationship. Lu menganggap bahwa stand up itu kayak toxic relationship. Berarti lu di dalam hubungan lu bersama stand up itu ada traumanya juga ketika lo ingin membuat materi? Ada traumanya juga. Salah satunya itu adalah gue pernah menghabiskan waktu membuat materi yang akhirnya nggak dipakai. Materi yang khusus buat korporat itu nggak dipakai. Jadi gini ceritanya. Gue ini ada acara buat BUMN. Terus gue tanya ke road manager gue, tolong hubungi yang punya acara. Cari tahu nama bosnya siapa. Nama bosnya segini, Bang G. Oke. Yang pendatangnya para audiensnya itu umuran berapa? Soalnya kan gue harus tahu. Ini kelamin aja ya. Kami stand up comedy itu menspesifik kelamin itu tuh ada 5 kalau nggak salah. Bentar. Atau 4 ya? Oh 5. Laki-laki, perempuan, laki-laki ke perempuan-perempuanan, perempuan ke laki-lakian, dan wanita berjilbab. Bahkan ada spesifikasi. Wanita berjilbab itu cukup unik. Karena dia itu ada beberapa jokes yang dia nggak bakal ketawa. Nah tapi ini gue kan jadi harus tahu kan kayak ini medan perang gue gimana nantinya. Oke, kebanyakan umur berapa? Kisaran umur 40 Bang Ge. Oke 40. Tolong tanyain dong yang datang ini pekerjaannya apa? Oh yang datang ini adalah para pemilik toko. Jadi pemilik toko kayak gitu. Oh jadi tuh
Ini yang punya bos ngajakin para pemilik toko buat ini. Oke, ya udah. Bikinlah materi sekitar situ. Gue bikin materi 15 menit, 10 menit itu tentang bosnya. Dan sisanya tuh buat para pemilik tokonya itu. Setelah itu gue baru masuk materi, kan 20 menit. Terus habis itu udah bikin-bikin gitu, udah riset, pas dateng ke acara, terus gue nanya sama si ini gue nih, sama si road manager gue, yang lu ketemu sama siapa? Sama orang perusahaan yang mana? Oh bukan, gue ngomong sama orang LO. Terus gue bilang, hah? Sama orang IO. Lu ngomong sama IO-nya? Iya. Gue pengen ngomong lu sama yang punya acara gitu. Gue ngomong yang punya acara. Terus gue tanya, ini semua pemilik toko? Bukan, ini semua investor. Terus gue kayak, IO tolol. Beda loh pemilik toko sama investor. Terus gue tanya kan, si bosnya tuh bakal dateng bosnya bakal datang? Iya datang, bosnya emang datang. Bakal pulang nggak? Oh iya ya, dia pulang jam segini, dia harus ke Singapura. Jadi dia nggak bakal nonton gua dong? Enggak. Sedangkan si orang IO bilang, iya dia datang kok, bakal nonton. Wah, Google banget nih orang ya, asal bunyi dia. Riset banget. Udah, habis itu gua ganti materi. 15 menit sebelum gua tampil gua ganti materi, naik ke atas panggung, gua ngeliat ada. Gue menyapa crowd working dulu kan. Ada bapak-bapak pakai rambut putih. Dengan rambut putih gue bilang, wah ini bapak nih milenial sekali ya Pak. Ombre di mana Pak? Gitu. Terus dia kayak what dia gitu kan. Ombre. Pak, ombre, bapak nggak tahu ombre? I don't speak bahasa. Orang Singapura. Gue kayak, ada orang Singapura di sini. Bapak nggak nyasar. Jadi ada beberapa orang yang nggak bisa bahasa Indonesia. Terus gue kayak, ya ampun, gue harus ngapain nih? Minimal kalau ada gitu kan gue siapin materi Inggris gitu kan. Terus ya udah gue tuh kayak ya gimana, gue crowd working, ada ibu-ibu ibu-ibu ya biasa gue ada crowd working dengan cara gombal-gombal gitulah biasa, yang kayak ibu cantik sekali pakai baju biru ya, saya pakai baju merah, cinta itu buta, apalah gitu. Kayak ibu pasti bukan dari Rusia ya, kok tahu ya, kok Rusia komunis, kamu kok manis gitu-gitulah, kayak tai-tai gitulah. Pas lo ngomong gitu apa yang ada di kepala lo sih? Maksudnya apa? Pas lo ngomong sesuatu yang sebenarnya tidak apa ya? Itu dalam hati tuh, itu benar-benar beda di mulut, beda di hati tuh. Mulut tuh udah kayak mengumpat segala kata umpatan tuh. Gue umpat aja, gue kayak tolol nih apa nih gitu. Gue sampai gue keluar umpatan semuanya itu. Tapi ya gitu, mulut harus beda kan. Jadi gue kayak gombalan apa nih? Anjing, ternyata sangat-sangat tidak mudah banget. Kalau korporat enggak mudah. Karena korporat itu gue pengen lu ngomong apa yang gue pengen denger gitu. Kalau misalkan orang yang udah siap nonton stand up, gue pengen denger apa yang lu mau ngomongin. Beda kan? Tapi kalau kayak gitu mereka gak usah ngundang stand up dong. Ya mereka emang pengen dihibur aja, tapi dihiburnya itu dengan cara ranah-ranah yang mereka mau gitu. Kebanyakan tuh kayak gitu. Nah biasanya yang itu yang paling depan duduknya, which is itu bos-bos. Kalau yang paling belakang kayak ayo dong ngomong apa kayak gitu. Yang paling belakang tuh pengennya kayak hina bos kita. Yang paling depan tuh pengennya kayak puji saya gitu. Ada yang kayak gitu-gitunya. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, karena ini rewind, kita mungkin udah kejauhan tapi nggak apa-apa. Kita rewind ke masa kecil seorang Genry Finandi Pamungkas. Oret. 1989. Sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya gue itu lahir tanggal 29 Februari 1988. Bohong. Ini orang lain nggak tahu. Terus? Jadi gue nggak tahu pada saat itu kan masih saat era udah lama kan. Jadi peraturannya adalah ketika semua orang yang lahir tahun kehabisan supaya tidak memusingkan negara, mereka bebas memilih tanggal berapapun asal nggak di tahun itu, asal nggak di tahun 88. Kan terus? Gue lahir tahun kehabisan, tapi negara pada saat itu bilang buat nggak musingin negara. Soalnya musingin, gue tanya kan kenapa pusing? Iya soalnya dulu kalau misalkan lu lahir, lu bikin akte kelahiran, dari akte kelahiran bakal nyambung ke KTP, dari KTP bakal nyambung ke pembuatan SIM, dari pembuatan SIM bakal nyambung ke surat pembuatan surat kerja, kayak gitu-gitu. Itu tuh bakal relate semuanya. Nah kalau sekarang kan orang-orang yang lahir tahun kehabisan lu tinggal pilih satu tanggal sebelum atau satu tanggal sesudah. Oh gitu. Lu tahun kehabisan, lu mau pilih mana? Lu mau dihitung tanggal 1 Maret atau dihitung tanggal 28 Februari?
Nggak bisa 29 Februari. Nggak bisa. Kalau misalkan 29 Februari, gue itu hitungannya sekarang 8 tahun. Gue itu hitungannya sekarang tuh mau 9 tahun. Iya. Oke. Terus? Setiap 4 tahun sekali gitu. Gue tahun ini 8 udah. Gue nunggu 4 tahun lagi, Bu. Gue baru 9 tahun. Terus? Jadi sebenarnya gue tuh tahun kabisat yang orang-orang tuh nggak tahu gitu. Jadi dan ini aja gue baru tahu tuh pas waktu SMP ternyata. Jadi pas SMP tuh gue itu ditahu, iya kamu tuh ke tahun kabisat. Lu baru tahu? Pas SMP. Iya, pas SMP. Pas SMP. Jadi selama ini lu tahu ulang tahun lu yang salah? Yang salah 25 Januari. Oke. Terus? Nah, yang lucunya itu adalah waktu gue kuliah itu tuh di Unpar itu ternyata ada beberapa orang yang lahir tahun kabisat. Terus habis itu kita bikin yuk BBM grupnya. Ayo kita bikin BBM grup gitu. Dan itu ternyata berlanjut sampai ke Kakao Group, kan ada Kakao Talk kan dulu. Ada Kakao Group, sampai ke Line Group, sampai sekarang gue WhatsApp Group masih ada WhatsApp Group tahun kabisat, di mana tahun lalu kita semua merayakan gitu. Kayak datang ke Citos, awalnya gimana gitu-gitu. Oke. Ini beneran berarti lu harusnya 28 Februari 1988. Enggak, bohong kok. Gue itu 25 Januari. Anjing. Enggak bohong. Bohong ya teman-teman. 25 Januari. Gue cuma iseng aja. Oh, lu percaya ya? Enggak. Kebohongan yang bertubi-tubi gitu tapi lu percaya ya? Gue udah gak yakin. Iya. Tapi lu bilang gue baru tau SMP kayak. Enggak. 25 Januari 1989. Saya ada Aquarius dengan Aquarius. Iya, Aquarius dengan zodiak dengan Shio naga emas. Oh, tahun ini kan ya naga emas Harusnya iya. Iya harusnya. 12 tahun sekali kan? Iya. Iya. Ya, saya yang Cina sih sebenarnya. Oh iya. Saya juga ada Chinese-nya jadi agak tahu sedikit-sedikit. Apa sionya apa? Babi. Oh, sio babi. Oke. Babi terus elemennya apa? Kayu? Oh. Apa? Kenapa? Gue lupa apa air. Kalau aku tuh kayaknya api atau aku apa ya? Api kayaknya. Atau kayu lemah, lupa. Lupa. Gitu. Kayu lemah. Iya. Oh, ada. Kan ada kayu kuat. Kayak ada logam apa? Oh iya tahu iya sih kan? itu. Cuman kayak kayu lemah tuh kayak baru denger. Kayu iya. Kayaknya bukan kayu lemah ya atau apa ya, lupa deh. Oh, kayu deh, kalau nggak salah kayu deh. Kalau air tuh jadi panjang, rewind banget tuh. Bahas masa kecil Age Pamungkas. Oke. Lahir di 29 Februari. 29 Februari 1989. Enggak, 25 Januari 1989. Udah percaya nih. Gampang dikibulin. Lu kelahiran tahun berapa sih? 1993. Oh, 93 itu apa? 95. Apa? Mau ngebalas segitu banget 95. Satu sama. Kenapa banget sih? 95. Itu apa itu? Milenial atau Millennials? Oh, bukan Gen Z ya? Belum. Oke. Oke. Yes, tahun 89. Fun fact-nya adalah gue adalah anak yang tidak direncanakan. Anak bungsu yang tidak direncanakan. Itu benar gak? Itu benar. Benar. Jadi orang tua gue itu pengen punya 4 anak. Nah, ini nama kakak-kakak gue ya. Kayaknya nama belakang gak usah, nama depan aja. Satria, Vindira, anak ketiga adalah Gledina, dan yang bungsu adalah Ribeldi. Nah, somewhere along the way Gledina meninggal. Ini anak tengah meninggal dan ini semua galau. Ibu gue sedih banget. Akhirnya bapak gue bilang, yaudah kita ini yuk, kan rencana emang 4. Barulah ada 1 gua. Nah, namanya cukup unik kan, Gendry Vinadi, karena itu adalah nama gabungan dari seluruh nama-nama dari orang tua dan keluarga gua. Kayak G-nya itu Gledina, N-nya Novarina, R-nya Ribeldi, Gendry, V-nya Vindira, terus ada pokoknya D-nya itu Dodi, terus iya kayak gitu. Itu gabungan itu Gendry Vinadi. Dan dikasih nama Pamungkas karena udah ini terakhir ya. Last nih, bungsu gitu. Nah, kocaknya adalah gua nggak tahu kenapa, mungkin pernikahan ulang tahun pernikahan kali ya, anniversary gitu.
nyokap gue mengandung lagi. Kan bingung kan, gue udah pamungkas, nama adek gue apa Angkor, kan bingung kan. Apa nih, dia udah pamungkas loh gitu. Dan kembar lagi, tapi keguguran. Oke. Gue nggak tahu keguguran, alhamdulillah atau apa ya, soalnya gue bingung nama gue apa nih gitu. Oke, berarti adalah anak bungsu yang harusnya sangat dicintai karena gabungan dari Enggak, soalnya gini, ada yang bilang kakak gue itu jadinya, kakak di atas gue adalah bungsu yang gagal. Jadi keras. Dan kakak gue jaraknya itu udah jauh banget sama yang paling tua dan sama yang nomor 2. Jadi gue tuh bungsu yang dibully. Dibully dalam artian? Dibully dalam artian ya kalau gue nangis tuh mereka ketawa gitu. Kayak ya nangis gitu. Kayak gue waktu itu pernah gigi gue baru aja patah kan, baru cabut gigi gitu. Dicabutnya sama nyokap gitu lagi kayak, "Ma kok gigi gue yang mana coba lihat jangan di ini." "Iya enggak, Mami cuma lihat dong, cuma tak gitu." Terus gue nangis tinggal. Terus nyokap gue dengan senangnya cerita gitu, "Iya tadi gini-gini." "Oh dicabutnya gimana?" Hahaha, ngakak di depan gue yang umur masih 4-5 tahun tuh yang kayak gue diketawain karena gigi ompong. Kayak gitu. Terus mereka yang kayak makan nasi, awas itu sendok keras, nanti giginya copot lagi. Ngomong sama Vindi, misalkan kayak gitu-gitu. Gue di depan, gue masih sakit hati kayak gitu. Yang kayak dibully gitu, dipanggilnya Ger Kang Bau Jelom waktu itu. Ger Kang Bau Jelom gitu. Geri Kakang Bau Jelek Ompong. Kayak gitu-gitulah. Oke. Jadi gue tuh sekarang tuh makanya bingung kayak apa tuh bungsu dimanja. Kayaknya gue diinjak. Tapi gimana lo menceritakan lah masa kecil seorang Ge Pamungkas? Atau seperti apa sih Ge Pamungkas kecil? Oh, gue waktu kecil tuh bener-bener digojlok. Gue tuh karena Padang? Kalau Padang enggak juga sih. Kalau Padang itu kan emang strict sama orang tua kan. Hubungan sama orang tua strict. Orang tua juga, ibu juga didikan dari ibu tuh kayak ada uyut atau kakeknya atau neneknya itu pure Belanda. Jadi emang ada didikan keras kayak gitu juga. Ditambah lagi kalau nyokap sama bokap kalau lagi berantem depan anak, awalnya kan awalnya pakai bahasa Indonesia, pas sudah ngerti pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris kami ngerti, pakai bahasa Belanda kan curangnya. Kayak Santa Claus kapuncelik wat immens kunce gitu kayak gitu terus gue apa itu gitu. Jadi emang didikan tuh udah keras dari kecil. Kakak gue tuh tipikal yang mendidik kayak gini. Misalkan dipanggil gitu, "Geri turun." Gue turun ke kulkas. Coba lihat di kulkas ada apa tuh? Gue lihat di kulkas ada roti, tempat roti kebuka. Jadi ada yang makan roti tapi nggak nutup lagi tempatnya, kebuka. Siapa yang makan roti? Nggak tahu, udah digampar. Bak. Ini rumah siapa? Rumah Geri. Jadi kamu harus tahu segala siapa yang ada di sini. Siapa yang makan roti nggak dibuka? Siapa yang makan roti nggak ditutup? Papi kali ya. Soalnya di pikiran gue yang sekarang itu tuh bokap, papi. Bak. Kamu tahu papi makan roti? Tahu. Harus kamu siap kalau roti ditutup. Udah kayak gitu. Kayak anjir bukan salah gue. Kayak gitu. Tapi maksud gue kayak ya itu menjadikan gue tuh apa ya? Kakak gue ngedidik gue kayak gitu. Selalu namparin gue ketika gue nggak salah. Sampai akhirnya dia stop gara-gara pas gue ditampar gue meledak, gue bilang emang gue salah apa gitu, emang Giri salah apa. Nah itu yang ditunggu. Selama ini kamu ditampar gara-gara kamu tuh nggak ngeledak kayak gitu. Jadi pelajaran yang gue terima itu adalah lu kalau sama keluarga harus tunduk, tapi kalau di luar lu meledak, jangan mau kalah sama siapapun kayak gitu. Makanya gue tuh selalu kalau di luar tuh gue ada salah ada apa gue plototin, gue apa lu anjing, lu bukan keluarga gue, lu bukan kakak gue nggak peduli lu mau apa kayak gitu. Muncul mental yang kayak kalau sekarang kan beda ya. Sekarang kan mental snowflakes gitu yang kayak dihina. Tai lu, gue dihina sosial media, tolong dong, aku dihina, bantu aku, kenapa gitu. Kalau gue dulu kayak dihina apa, gue balikin gitu. Ya gitu. Jadi gue tuh waktu kecil emang lumayan dikerasin. Dan gue bersyukur banget gue dikerasin, karena kalau misalnya gue nggak dikerasin mungkin gue tidak tumbuh dengan mental yang kayak gini, mental yang lu gak bakal bisa nih, lu mau nginjek gue gak bakal bisa, lu ngehina gue tuh kayak rubber ball, it will ricochet gitu. Oke. Tapi apa itu juga yang ngebuat lo punya langsung kayak oke, gue mau menjadi diplomat, masa depan gue tuh harus gini.
Nah, lu tau kan kalau orang tua aku kadang-kadang suka yang kayak kayaknya kamu itu cocok jadi ini gitu. Nah, waktu itu nyokap gue tuh bilang ke misalkan ke Rebeldi gitu, kamu itu cocok jadi presiden. Jadi tipikal yang kayak aim for the stars and you land on the moon kayak gitu kan. Nah, gue itu dilemparnya kamu cocok jadi menteri luar negeri gitu. Dan abis itu udah setiap ngobrol dari SD itu ngobrolin itu politik semuanya. Dari SD? Dari SD. Ngobrolin politik. Enggak, politik tuh dalam artian apa, Ge? Apaan? Maksudnya politik dalam keluarga? Politik berita. Gue disuruh baca koran dari kecil. Disuruh baca koran. Gue tuh gak boleh main game secara sering, gak boleh apa. Tapi kalau kamu baca koran aja udah gitu. Jadi gue kecil tuh udah koran abis bokap gue baca, abis nyokap gue baca, dia itu gue baca. Malam-malam nonton warta berita kayak gitu. Masih bilang warta berita ya dulu ya dunia dalam berita gitu. Iya gitu. Semuanya dari SMP apa. Bahkan gini, kadang-kadang kan ada anak yang ditanyakan cita-cita waktu kecil apa? Waktu lu kecil aja apa? Gue tuh gak inget sampai gue bilang menteri luar negeri. Kadang-kadang kan ada orang yang sekarang kerjanya apa, tapi cita-cita waktu kecil apa? Astronot gitu. Ada juga kayak cita-cita waktu kecil apa? Aku pengen jadi polwan. Nah kalau gue nggak tahu, gue ditanya cita-cita lo apa? Menteri luar negeri. Waktu kecil apa cita-citanya? Menteri luar negeri. Karena gue cuma tahu dulu tuh menteri luar negeri. Gitu. Tapi lu suka apa? Sebenarnya lu nggak suka, cuman lu harus. Suka. Oh lu suka. Gue suka. Gue itu suka berita politik luar negeri. Bukan politik dalam negeri ya. Gue suka yang politik luar negeri yang kayak ini begini, kebijakan ini begini, gitu-gitu. Finlandia begini, terus kayak apa yang terjadi di Timur Tengah, ini. Sampai akhirnya gue itu kayak waktu SMP, gue kan pas gue SMP itu kakak gue yang paling tua itu kan ke US, ke Washington. Dia sekolah dan kerja di situ. Gue pengen nanya-nanya di Washington tuh kayak gimana. Iya bagus di sini. Ada George Mason University dan Georgetown University, ini bagus political science-nya gitu. Jadi gue udah, kalau SMP ketika anak-anak bingung mau masuk IPS atau IPA, gue udah tahu gue pengen ke Georgetown atau George Mason ambil political science di situ. Gue udah tahu di situ. SMA pas pemilihan IPA IPS, gue pengen banget kepilih IPS, saking pengennya IPA biologi itu pas lagi dites itu gue jelekin. Kan sekarang kan orang bisa milih kan. Kau mau IPA atau IPS? Aku mau IPS kayak gitu. Nah, kalau dulu enggak, lu mau milih apa? IPA. Yaudah lu tes dulu. Enggak, lu cocok IPS kayak gitu. Nah, itu gue jelek-jelekin IPA supaya IPS itu bagus. Jadi gue akuntansi, ekonomi, sosiologi itu gue tinggiin, sejarah nilai gue tinggiin. Tapi buat kimia, biologi itu gue rendahin gitu. Gue bener-bener sampai kayak, "Pak, saya enggak cocok IPA, Pak. Saya aja gak tahu bedanya monokotil dikotil, saya gak tahu Pak," gitu. Saya gak tahu Pak. Saya taunya zat hijau daun itu penyanyi bukan klorofil kayak gitu. Gue tuh sampai kayak gitu-gituin. Sampai udah pas kuliah pun gue udah tahu kan pas mau kuliah gue mau ke US. Tapi tiba-tiba kan ada tragedi bom Bali. Dan 2004 ya berarti? 2000. Itu lupa tuh 2000 berapa. Gue kan angkatan 2003. Ada kayak gini bom Bali, ada WTC juga, WTC. Indonesia dicap sebagai axis of evil, sarang terorisme Asia Tenggara, dan nama gue ada pamungkasnya. Karena jadi itu sangat teridentifikasi dengan Indonesia maksudnya? Pamungkas? Iya, pamungkas pemain bola, enggak deh. Pamungkas itu jadi kayak nama Jawa. Jadi karena Jawa, apakah Jawa Islam? Apakah dia teroris kayak gitu. Beberapa orang dengan nama embel-embel Islam seperti Muhammad, terus salah satunya adalah Pamungkas itu susah buat ke US pada saat itu. Jadi kan gue mau kuliah di mana gitu. Teman-teman udah pada SNMPTN, udah pada apa. Sedangkan gue tuh belum ngirim formulir karena gue udah tahu kayak bakal ditolak nih. Terus nyokap gue bilang, "Ya udah kamu ke Unpar aja." Unpar itu HI nomor 1 se-Indonesia gitu. Terus gue apply deh. Ternyata masuk. Emang gue tuh smart banget. Karena sebagai anak kelahiran tahun kabisat tuh gue tuh gue bisa tahu gitu kayak kabisat naga emas di Kamis Pahing. Enggak, gue Rabu Wegi. Gue emang gitu, emang Cina kejawen gue tuh. Jadi ada kalender Jawa. Cina. Oke. Laksamana Cengho banget. Kenapa Cengho anjir? Kenapa dibawa-bawa? Iya jadi gitu. Akhirnya gue ini deh, gue kuliah di Unpar. Tapi HI kan? HI. Sebentar dulu. Sebelum kemana lagi. Iya. Kan lo keturunan Padang ya? Padang. Lo sebel gak sih suka ada kayak judgement tentang orang Padang tuh pelit,
orang Padang tuh perhitungan. Lu suka sebel? Sebenarnya nggak sebel gue, karena orang Padang tuh bukannya pelit, orang Padang itu hemat. Orang Padang itu sebenarnya nggak suka pedas, tapi karena kita tahu yang lain itu nggak suka pedas, kita bikin makanan pedas. Nggak, bercanda. Gue sih sebenarnya nggak masalah sama orang Padang pelit atau apa ya, karena menurut gue itu stereotyping itu nggak juga. Kayak ada beberapa orang Padang tuh yang nggak pelit, dan I myself sebagai orang Padang, gue tuh punya ingatan yang sempurna. Soalnya kan dibilang kan, orang Padang, pelupa, nyokap aja lupa jadi batu gitu kan, maling kundang. Gitu. Gue enggak. Jadi gue sih enggak sih. Tapi emang gue suka geram aja kalau misalkan orang jalan abis sambil makan bawa piring cuma satu, gue kayak, lu 2 tangan masih bisa 8 piring kali gitu. Gue suka geram aja gitu. 8 piring dong. Kayak gue waktu itu mesen Gojek, kayak mesen GoFood, terus kayak masakan Padang terus pas datang gitu kayak, kok pakai plastik sih? Gue mengharapkan tuh bener-bener GoFoodnya datang, terus datangnya babak-babang Padang gitu kayak, wah kuahnya tumpah-tumpah, iya bang. Gue mengharapkan gitu, Padang. Tapi menikah juga dengan Kiku yang orang Padang. Oh, Kiku bukan orang Padang. Iya bener orang Padang. Kiku orang Padang juga, iya. Ada jadinya tuh apa? Oh ini ada apa namanya? Hukum daerah ya, hukum adat ya, matriarki kayak gitu kan. Enggak sih, untungnya enggak sih. Walaupun sebenarnya itu kental banget, soalnya Kiku itu tuh kan hitungannya gini. Ini gue cerita dulu ya. Kiku itu punya nenek. Neneknya itu adalah anak pertama perempuan, which is di ibu kandung. Nenek itu punya beberapa anak. Nah, ibunya Kiku adalah anak perempuan satu-satunya, which is ibunya adalah ibu kandung juga. Dan Kiku adalah cucu yang paling tua. Oke. Gitu. Jadi dia perempuan, anak pertama juga. Jadi otomatis Kiku adalah ibu kandung. Jadi kuat banget Kiku. Bokapnya Kiku adalah orang Jogja. Nah, almarhum Papa Jordan, namanya kan Jordan. Almarhum Papa Jordan itu adalah anak pertama dari keluarganya, which is yang paling tua. Dan Kiku adalah cucu yang paling tua di keluarganya. Jadi Kiku tuh bener-bener kayak, gue dapat kepala. Dari kepala. Dan pas Kiku nikah sama gua, dia mendadak bungsu karena dia adalah istrinya anak bungsu. Okay. Sedangkan gua kalau misalkan keluarga Kiku kayak, Mas G gitu. Sabar. Kepala. Kalau di keluarga gua pundak lutut kaki. Tapi matriarki kerasa banget atau enggak sih. Tapi ya omongan Kiku itu kayak apa ya, rasanya tuh gua berada di dalam dunia di mana kayaknya semua keputusannya Kiku tuh bener. Kayak keputusanku salah deh gitu. Karena Kiku emang terbiasa, dia dari dulu dia membuat keputusan buat keluarganya kayak gitu. Kayaknya ini deh yang ini lebih bagus yang ini. Jadi kayak pemilihan nama GOAT aja tuh, itu gue bilang ke Bul, bagus gak Bul GOAT gitu. Oh iya GOAT aja bagus kayak gitu. Terus merchandise-nya kayak gimana? Kiku juga iya ada begini-gini. Jadi enggak terlalu matriarki gitu, enggak yang kayak kamu kenapa? Kok gak cuci piring, aku lupa piring jadi batu gitu. Batu yang piring gitu. Enggak juga. Oke. Tapi tadi kayaknya bener deh. Kalau misalnya anak bungsu sama anak sulung tuh cocok. Jadi kayak saling melengkapi karena ajarannya tuh 2 hal yang berbeda tapi jadinya betul. Soalnya. Oh iya. Sama anak terakhir, anak bungsu, saya anak sulung. Lu anak sulung, sama anak iya. Yang kesian adalah anak tunggal. Manja. Udah manja kekeh. Anak tengah tersiksa. Tapi lucunya gini, gue tuh sama Kiku tuh, gue anak bungsu, Kiku anak sulung. Tapi usianya gue lebih tua, dia lebih muda. Jadi ada momen dimana kadang-kadang gue yang manja, dia jadi kakaknya, dia kayak kamu pengen dimanja ya, iya gitu. Ada kebalikannya, dia manja, gue jadi yang kayak tuanya gitu. Udahlah gitu. Biasa hal itu timbul kalau Kiku itu jadi bocah banget kalau udah hal nyangkut Disney. Dia gila banget tuh sama Disney kan, kayak Aladdin gitu-gitu. Karena kayaknya dalam beberapa podcast banyak cerita tentang Kiku dan sangat menarik. Kayak Kiku sangat menarik. Pasangan yang menarik. Pasangan emang pasangan yang ideal banget buat gua. Jadi kayak apa ya? Ini kayak gini. Gua tuh kadang-kadang kalau mau berangkat kalau gak sama Kiku tuh suka pengen cepet pulang kan. Nah, mungkin ada beberapa event di mana gue itu nggak mau lama-lama di situ. Gue nggak mau berlama-lama.
Jadi gue bilang, Bul kamu gak usah ikut supaya aku ada alasan buat pulang. Jadi kayak gue cabut dulu ya, Kiku sendirian di rumah gitu. Soalnya kalau misalkan kayak ini kayaknya nih seru nih Bul, kamu mau ikut gak? Yaudah yuk, udah jalan aja berdua gitu. Kayak hari ini ya Kiku di hari ini Kiku ini kan nyaman. Kiku mau enggak, Kiku di IKEA gitu. Nanti makanya antara Kiku kesini atau Kikunya atau guanya kesana, jadi kayak aman-aman aja. Dan apa ya, mendapat pasangan yang suportif. Kami jarang banget berantem. Kalaupun berantem, kami udah sepakat menggunakan nada rendah dalam setiap perbincangan. Jadi volume segitu, nggak boleh tinggi. Dan bisa. Iya. Kayak itu kan kayak kadang kebutuhan dalam berargumen. Oh enggak. Gue kalau sama Kiku itu, gue kalau berantem sama Kiku, gue selalu memastikan akhir kalimat gue itu bukanlah tanda seru tapi tanda tanya. Aku tuh nggak suka kamu kayak gitu. Menurut aku tuh kamu tuh gak nganggap aku sebagai pengambil keputusan. Menurut kamu gimana? Nah itu tanda tanya. Jadi ketika berantem dengan tanda tanya itu menjadikan sebuah diskusi kayak gitu misalkan. Udah kayak gitu berantem kayak gitu gitu. Jadi kayak udah aman. 5 tahun ya? 5 tahun. Mau jalan 6. Tapi awal-awal tahun pertama. Chaos banget. Gue yang terbiasa dengan ya kan didikan keluarga gue itu kan. Didikan keluarga gue yang keras. Dan kami itu suka banget diskusi, tapi diskusi yang kayak argumen tinggi. Kiku itu dengan kelembutan Jogja yang suka ngomongnya pelan. Jadi ketika orang, ya kamu gak bisa gitu. Udah kamu kalau teriak-teriak aku keluar aja dari sini. Ya udah silakan keluar aja. Kamu keluar dari sini, jangan harap aku kejar kamu karena kamu yang pengen keluar bukan aku yang ngusir. Anjing keluar beneran dia. Wah, dia gak balik-balik. Kayak gitu. Itu pernah tuh kayak gitu. Sampai akhirnya ya udah pas udah kayak kita jangan berantem kayak tadi lagi. Jadi gue tuh juga ya paham kita sebagai pasangan tuh jangan berantem sama satu masalah yang itu aja. Soalnya kalau berantem sama itu aja kita tuh ya kita nggak kemana-mana, nggak progres kayak gitu. Jadi ya udah berantemnya beda-beda. Melihat di Instagramnya juga sangat lucu sekali. Oke. Tau tuh gue tuh gue bingung banget sama followers gue, jujur ya. Kenapa? Bingung banget gue tuh kan gue komedian. Instagram gue kan tentang komedi ya. Tapi kalau misalkan hal-hal yang sweet kayak komennya banyak banget, sedangkan gue kayak mikir ini ada yang hal yang lucu gue kasih kayak ya emang semestinya, tapi aduh sweet banget deh. Jadi lebih banyak komen yang unyu-unyu momen. Iya, itu ada unyu-unyu momen kayak gitu. Lagian Kiku juga cukup ajaib. Jadi gini, ini dari gue sama Kiku tuh punya banyak kesamaan, tapi ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Contohnya adalah Kiku itu adalah morning person. Kiku tuh bener-bener kayak bangun pagi jam 6. Wah, pagi. Hari ada kerjaan apa ya kita? Wah, gitu. Semangat dia tuh morning person banget. Gua sama sekali bukan morning person. Bagi gua jam 6 pagi itu subuh. Jam 6 pagi. Berarti lu sholat subuh jam 6 pagi? Enggak, jam 6 pagi itu subuh. Jam 4 itu kemarin. Paham gak sih? Bagi gua tuh jam 10 pagi baru. Jam 11 pagi. Jam 12 baru siang. Pernah nih suatu saat Kiku bangun gitu, awal-awal nikah kan, wah selamat pagi, kamu udah kerjaan gak hari ini? Gak ada kerjaan ya hari ini ya, kita makan yuk, kita apa ya, kita brunch yuk, brunch, kita apa ya gitu. Di saat gue tuh lagi loading kan, gue butuh waktu 5-10 menit buat ngeloading nyawa, terus kayak, kamu bisa gak sih ini 1001 pertanyaan, bisa diam gak sih, kamu tuh, aduh ribet banget, kamu berisik banget kayak perkutut, kamu tau gak, kamu tuh kayak perkutut gitu. Terus dia kayak kaget gitu kan, awal nikah, suaminya ngatain dia kayak perkutut. Gue loading nyawa nih. Itu tadi jam 7 kalau gak salah. Nah pas jam 8 gue nanya, Bul mau sarapan apa? Dia jawabnya gini, kur. Itu sampai jam 12. Bul, kur. Udahlah. ada sampai jam 1 tuh. Pas gue kan jam 1 gue diemin dulu tuh, diemin. Masih ngambek kali dia. Pas jam 1 gue tanya, yang masih marah nggak? Dapat jadi gagak, kan perkutut, kur. Kayak gitu dia. Sampai, ya ampun. Seharian. Ada marah yang muter-muter. Itu marah yang muter-muter sampai sekarang nih. Ini udah mau jalan 6 tahun pernikahan. Kita belum tahu titik tengahnya siapa. Iya. Ini gue ceritain ya. Oke, ini teman-teman di sini coba denger nih. Waktu itu kami lagi persiapan pernikahan. Ya. Gue di Bekasi.
Jadi kami bilang, oke, besok kita ada ketemuan sama orang apa ya waktu itu, orang apa, foto priwet, orang priwet itu jam 1 jam 2 siang, ada jam 2 siang, jadi kita berangkat dari Bekasi jam 12. Gue bilang, kita berangkat dari Bekasi jam 10 ya. Jam 10 kita berangkat dari Bekasi, siap-siap jam 12, berangkatnya jam 1 supaya jam 2 jangan telat. Karena Kiku itu adalah punctual. Dia bener-bener gak boleh kalau kita itu telat, kita gak respect sama waktu orang. Gua kebalikannya. Gue yang kayak I never late. Kayak gitu. I never late. Those guys are early. Terus gue kayak oke, deal. Yaudah, besok jadi kita bakal ke Kemang. Dari Bekasi kita ke Kemang besok. Iya, kita dianterin sama Angga, adik aku. Mobilnya sama dia soalnya. Oke. Tidurlah gue. Tidur. Kemudian gue bangun pagi jam 9. Pagi banget kan tuh. Terus gue bilang, oke, ini kita mau berangkat jam 10. Angga mana? Gak ada, mobilnya lagi dibawa ke bengkel dulu. Ya udah, gue main-main kucing sampai gue ketiduran lagi. Bangun-bangun jam 11. Terus kayak, loh, belum ada Angga. Ya udah gue main-main kucing tuh, main-main kucing di rumah Kiku. Gitu. Sampai gue tanya sama Kiku, "Yang, mobil mana?" Udah dari tadi. Lah, kenapa enggak bilang, "Ayo kita berangkat." Yang harusnya berangkat jam 10, berangkat jam 12. Berangkatlah jam 12 nih. Janjian jam 2. Terus abis itu Kiku nyalahin gue, "Kamu tuh pagi-pagi main-main kucing." Loh, kenapa jadi salah aku? Kamu kenapa gak bangunin aku? Angga udah datang. Aku pengen bangunin kamu. Papa marahin aku, bilang jangan dibangunin lah, kesian Gek kan masih tidur. Kenapa jadi salah aku? Bener kan? Kenapa jadi salah aku? Ya kamu lagian tidur. Lah, aku main-main kucing, aku ketiduran. Bukan tidur ya, ketiduran. Sesuatu yang tidak sengaja. Yang kayak pus gitu. Ya ini kita gak enak. Sekarang kita jam 1 kita belum nyampe apartemen. Kita janjian sama orang jam 2. Ya udah santai aja. Ntar juga nyampe kok. Panjang kan gue kasih Kemang. Jam 2:15. Jam 2:30 Kiku ngomel. Kita udah 2:30 nih. Kesian orangnya nih gara-gara kamu nih. Oke, sekarang gini. Orangnya udah datang belum? Belum. Ya udah. Orangnya belum datang. Dia nungguin siapa? Terus bagi dia tuh kayak, ya enggak kan kita telat. Orangnya kan juga belum datang. Sampai sekarang ini 6 tahun pernikahan, Kiku masih nganggep itu salah gua, sedangkan gua nganggep itu gak salah siapa-siapa. Kita janjian jam 2. Kita belum nyampe jam 2. Orangnya belum nyampe jam 2. Terus Kiku bilang, "Iya, kesian orangnya nunggu." Orangnya belum datang. Dia nungguin siapa? Itu sampai gua taruh di Instastory. Ini kita nih. Ini nih, jadi ada highlight Instastory, itu gue masukin di situ. Judulnya adalah Kiku marah-marah, nggak jelas kalau nggak salah. Kiku marah-marah. Supaya buat penanda, ini nih kita belum tahu ini siapa yang harus minta maaf nih. Sampai sekarang. Kamu menuntut aku minta maaf, aku nggak mau karena emang aku nggak salah. Di story dan pas datang jam 3 kalau nggak salah. Pas gue datang jam 3, itu orang baru datang. "Sorry ya telat." Enggak kok. Sih. Kayak gitu. Sampai sekarang masih ada Kiku marah-marah. Tapi di story itu pada balas nggak, jadi siapa yang salah? Di story itu pada mihak gua. Kiku gak ada yang mihak, beneran. Demi Tuhan Kiku pada bilang, "Iya bener. Tapi ada beberapa perempuan istri-istri kayak, "Iya paham banget sih perasaan Kiku, tapi yaudah deh suami gak bakal ngerti." Ikan bikin gua ngerti dong. Gak masuk akal. Lu janjian sama orang, orangnya belum datang. Lu nya telat, orangnya belum datang. Terus udah kesian orangnya nunggu siapa? Sampai sekarang masih suka bahas itu? Enggak. Kalau nih Kiku itu suka banget nontonin podcast. Bedanya sama gue tuh, Kiku suka nontonin podcast. Jadi apalagi misalkan ada gue, dia bakal nonton ini. Dia ngomong apa tentang gue gitu. Awalnya gue kira, "Kamu support suami ya? Nice." Enggak, aku pengen tahu kamu ngomong apa tentang aku. Gitu kan. Nonton sambil minum kopi gitu. Nah, pasti pas nonton ini kayak, "Serius kamu tuh?" Gue jamin deh pasti dibahas lagi nih. Ini cerita ini nih pasti dia bakal bahas lagi. Dia bakal nonton sambil minum kopi. Dia pasti bakal nonton sambil minum kopi. Dia bakal nonton sambil minum kopi yang disembunyiin. Sembunyiin? Jadi dia kalau pesen kopi, dia bakal pesen 1, terus dia sembunyiin supaya gak gue bagi. Dia gak mau pesen 1 lagi buat suaminya. Sekali ya gue minum, "Kamu kebanyakan gula nih." Kenapa dia gak beli 2 ya? Iya, karena gitu. Karena dia bilang kan, "Ya kamu tuh gemukan." Gitu. Ya aku gemukan gara-gara ngabisin makanan yang kamu pesen tapi gak habis. Gitu.
Tapi lu kan sempet ngomong ya kalau misalnya cewek suka makan nggak habis, nggak juga. Enggak juga. Enggak. Jadi kalau lu habis. Habis. Tapi lu pernah nggak ngabisin makanan yang laki lu itu makan gak habis? Enggak. Nah, pertanyaan yang sama kepada laki lu, kira-kira dia bakal jawab iya atau enggak? Oh. Nah kalau gue tuh sering dalam hal gue tuh sering banget. Gue tuh gak tau, mungkin pikiran gue jauh ya. Kan kalau Kiku tuh bakal mikir, ya udah aku makan gak habis, dibuang aja, udah. Nah kalau gue mikir kan, hah, kamu nih pesen nasi biryani gak habis, dosa, mubazir. Belum lagi nasi biryani itu kalau dibuang ntar tetangga ngelihat, ih hobi buang-buang makanan, sementara orang Afrika kelaparan. Ntar jujur kayak global warming kayak gitu, gue mikirnya jauh banget gitu. Gue mikir jauh banget. Habisin makanan yang gitu. Apalagi kan gue kan dulu anak milenial kan yang dididik kalau ingat ya kalau nasi itu nggak habis, nasi bisa nangis. Yang denger kuda gitu. Gue nggak sampai sekuda itu. Gue sampai sekuda. Itu percaya sama gue. Gue tuh sampai sekarang gue ngomong di mana aja, masa sih nggak ada sampai kuda? Kalian denger gak sih gitu, nasi kalau makan nggak habis bisa nangis, yang denger kuda. Yang bisa denger kuda lu nggak tahu? Terus kenapa kalau kuda denger? Gue gak tahu, tapi gue cerita. Gak tahu, itu nyokap gue bilang yang denger tuh kuda. Mungkin kuda lumping kali ya. Nangis dia, nasi gak habis, makan beling. Gara-gara nasi gak habis nih. Mungkin iya, lebih make sense kuda lumping sih tadi. Iya, makannya beling. Wah. Okay. Kalau kuda lumpingnya kaya, beling-beling. Wah, kalung nih makan. Mas, kalung rapper mas. Aduh, oke. Kita balik lagi ke stand up. Oh iya, balik lagi ke stand up ya. Balik lagi ke stand up. Tapi switch passion dari yang tadi pengen diplomat ke stand up komedian, kayak pasti ada nggak sih kayak orang tua kayak, oh no, anak gue yang tadi mau menjadi menteri luar negeri menjadi stand up komedian. Ada. Awalnya itu kan pas stand up itu kan gue ceritakan, iya mah, kamu ngapain sih? Kamu kok jarang lagi pulang ke Jakarta? Iya lagi fokus ada stand up nih. Apa itu stand up komedi? Kayak gitu. Cara itu, oh badut, bukan badut mah. Tapi bikin lawak kan? Iya cerita gitu. Dibilang, ya udah pastikan ini adalah hobi. Karena kamu ingat nih, kamu itu lagi skripsi juga gitu. Dan nyokap tuh suka banget sama gua masuk ke HI. Pokoknya stay on track nih, stay with the plan gitu. Tapi lambat laun ya namanya enjoy ya, namanya juga kayak gue ngerasain di suratan takdir gue dari SD, SMP, SMA itu gue selalu masuk ke dalam kesenian, masuk dalam seni panggung, dan itu ada hubungan dengan ketawa kayak gitu. Kayak waktu SD aja tuh pada saat bulan bahasa, yang lain bikin pantun, yang lain ngomongin sajak, yang satu gurindam, gue malah impersonate guru IPS gue gitu, which is gue masih Pak Gimin. Terus habis itu gue impersonate guru bahasa Indonesia kayak gitu-gitu. Pas SMP gue ikutan drama gue menang, gue mendapatkan award sebagai best actress, bukan aktor ya. Gue jadi perempuan gitu. Jadi pas SMA juga gue drama, dan drama itu kocak, gue mendapatkan juara 3 dalam lomba baca puisi religi, hanya karena orang pada ketawa pas gue. Pokoknya waktu itu gue judul puisi adalah siksaan neraka. Gue siksaan neraka gitu, juri kayak gitu. Jadi emang udah kayak suratan takdir, kayak Tuhan tuh udah ngedidik gue semasa hidup gue tuh kayak, ini jalur kamu di sini, udah dilatih dikit-dikit gitu. Gue stand up juga gue merasakan enjoy di saat gue bilang gue nggak suka banget berada di dalam spotlight, tapi malah ini ada pekerjaan gue yang kayak di spotlight, dan gue suka kan, Tuhan suka kayak gitu kan, makanya udah bilang hati-hati sama yang lo ngomongin. Ih amit-amit gue sama cowok kumisan, dapat yang brewok gitu kan. Nah jadi nyokap tuh pasti bilang, ya udah tapi inget ya, kamu tuh ke politik gitu. Terus gue ikutan Suci, stand up komedi Indonesia season 2. Gue nggak bilang sama sekali menyokap kan. Tiba-tiba salah satu jurinya adalah Wulan Guritno. Wulan Guritno itu temenan sama kakak gue, sahabatan sama kakak gue perempuan. Bilang, Vin, adek lu kocak banget. Adek gue ngapain dia stand up, gue jadi juri. Minggu depan datang sama orang tua, gitu. Terus gue bilang, Ma enggak, ini udah 5 besar, pokoknya
Gary rencana kalau ini menang semua uangnya tuh buat mami. Ternyata. Ya udah. Tapi inget ya, kalau misalkan udah kelar kamu balik lagi ke studi kamu. Iya, selesai skripsi gitu. Pas udah kelar, gue menang, semua uang buat nyokap, gue selesai skripsi, terus kapan kamu diplomat? Nanti. Sampai sekarang. Ayo dong kamu diplomat dong kamu. Nanti. Gitu. Kalau ada waktunya. Adam Malik aja lucu loh dulu gitu. Ya which is true gitu. Which is true kan Menteri Luar Negeri kayak Adam Malik aja lucu loh dulu. Kamu bisa itu kamu. Ayo. Sampai sekarang. Di saat lo sudah menjadi juara, udah menjadi aktor dan segala macam juga masih ditanya. Masih sampai kayak gitu kayak ayo dong. Ya udah. Iyain aja, ya nanti ya. Kalau ada kesempatan, kalau Allah mengizinkan, kamu doa dong. Sorry. Mami aja yang doa. Ayo, mami doa setiap hari. Kamu pengen jadi diplomat, nggak kejadian karena sama. Gini juga doa setiap hari, mami nggak nanyain itu. Enggak bercanda. Itu kerasa ada komedi di situ. Tapi doa nyokap gue beneran, mami doa setiap hari nak. Ya. Gitu. Jadi berarti sampai juara pun itu bukan yang kayak ngebuat ya udah sana nak. Enggak ada ya. Enggak. Iya, enggak. Dan maksud gue tuh itu sih ya udah it's fine gitu kayak maksudnya ya kembali lagi kan setiap keluarga beda. Kalau keluarga gue tuh tipikal yang nyambuk, bukan tipikal keluarga yang mendorong. Keluarga gue tuh bukan yang kayak ya ayo apa yang perlu lu butuhin gua bantu sini. Enggak, tapi kayak ya ayo dong, masa gitu aja nggak bisa kayak gitu. Emang beda gitu. Kalau keluarga Kiku kebalikannya. Keluarga Kiku tuh tipikal yang kayak mendorong, support dengan cara mendorong, dengan cara memanjakan lah ibarat gitu. Kalau gue tuh emang dengan apa ya? Ya kami percaya kalau misalkan besi itu akan menjadi kuat ketika ditempa. Gitu. Jadi which is menurut gue sih ya udah nggak apa-apa. Oke, itu 2011. Apanya? Suci itu 2011. Itu gue inget soalnya waktu itu gue umur 4. Pas 2011 kan gue kehabisan. Enggak. 2011 Suci 2011 atau 2012? Kayak 2012 deh. Kayaknya. Gue penasaran. Menjadi juara kan itu kayak spotlight tadi tuh kayak. Iya. Lo pernah kayak anjir kayak gue star syndrome nih. Oh itu pernah. Itu kayak pernah tuh. Jiwa kompetitif keluar, gue star syndrome, gue ngerasa kayak gue lebih lucu dibandingin semuanya, gue yang paling lucu dibandingin semuanya. Dan gue menjadi sosok yang kalau gue ngelihat sekarang tuh, gue dulu tuh kayak sosok yang gak bagus. Kayak misalkan gini, katakanlah Ge Pamungkas yang dulu itu adalah Ge Pamungkas yang kalau misalkan ada orang yang bilang, bang gue gak suka nontonin lu, menurut gue lu gak lucu. Dan gue bakal yang bilang, ya lu yang gak nangkep gitu. Which is itu adalah sesuatu yang kayak arogan banget kan, kayak memaksakan memaksakan seorang itu harus gitu. Kalau sekarang tuh gue lebih yang kayak gue santet. Gak ada. Kalau sekarang gue tuh lebih yang kayak ya udah kalau misalkan gue nggak lucu, jadi gue nemuin kayak misalkan ada yang bilang aneh banget deh orang-orang ketawa nonton Ge Pamungkas. Menurut gue sih lu nggak lucu ya gitu. Terus mention gue kan, gue paling mention dia balik dengan bilang serius nggak lucu. Gitu. Serius lu gak lucu? Gue tuh lucu banget kali gitu. Ya udah semoga nanti next time gue bisa buat lu ketawa. Udah, that's it. Kayak ya udah doa aja semoga bisa buat lu ketawa. Udah nggak usah drama-drama gitu lah gitu. Ntar perang-perang emoji, perang-perang meme gitu gue nggak perlu sih. Nah kalau gue yang dulu tuh yang arogan yang kayak gimana kayak gitu. Dan yang star syndrome itu tuh. Dan itu tuh cukup. Tapi gue itu cukup tahunya tuh. Ya itu gara-gara gue itu sering gak jarang nongkrong. Gue sering sendiri, gue sering self reflection gitu, jadi kayak dikasih waktu gitu kayaknya gue nggak suka deh sama ini gitu. Gue sering komunikasi sama diri gue sendiri gitu, membayangkan diri gue lebih kecil di telapak tangan gue, terus gue ngeliat gue suka nggak ya sama progresnya nih orang nih, atau gue suka nggak ya ke arah mana dia berjalan nih, kayaknya gue nggak suka deh gitu. Apa yang gue nggak suka? Oh yang ini ya udah gue ilangin. Ya. Karena kayaknya lu juga sering cerita ya kalau misalnya lo sering kayak selengean, lo sering arogan dan lain-lain, dan di titik itu kayak yang ngebuat lo akhirnya gue kayak gini deh dan gue nggak harus kayak gini. Soalnya itu dia, gue tuh kadang-kadang tuh gue tuh tipe yang begini ya, gue tuh bener-bener yang kayak saking gilanya terminologi, misalkan gue kesel, kayaknya gue arogan deh. Arogan tuh apa ya? Gue Google gitu,
terus gue apa. Nah ternyata gue itu tuh pada masa itu gue salah paham. Gue salah paham perbedaan antara arogan sama confidence. Oke. Gitu. Harusnya gue tuh confidence. Bukannya arogan. Kalau arogan itu adalah gue tuh nggak punya kemampuannya, tapi gue bilang ke semua orang gue punya. Gue jago banget nih ngelukis. Gue jago banget ngelukis. Lu nggak bisa ngelukis gitu. Padahal gue nggak jago. Orang yang percaya diri adalah orang yang misalkan lukisan gini, alah lu kayak emang lu bisa gini. Ini bisa gue sama sekali nggak, ngerti nggak sih? Kayak orang cantik dibilang, lu jelek lu. Iya terserah lu deh, ngomong apa. Tapi kalau misalkan orang yang ngerasa dirinya itu jelek dibilang, lu jelek, enggak gue cantik ya anak aja. Nyokap gue bilang gue cantik, gitu, kayak gitu. Nah di situ mulai gue yang kayak, you know what, mulai self reflection lagi, mulai apa kayak gitu. Karena mungkin menurut lo banyak juga nggak sih yang orang-orang tenggelam dalam star syndrome sebagai stand up comedian, dan mungkin gue nggak tahu, gue nggak bakal ngomong itu star syndrome ya. Tapi beberapa orang di angkatan gue cukup tidak bijak dalam pengambilan keputusan dalam karirnya. Contoh? Ya contohnya adalah kegiatan ekstrakurikuler apa yang mereka lakukan ketika mereka dapat duit stand up. Gitu, bukannya invest, bukannya nabung, bukannya apa, mereka foya-foya, mereka apa, mereka menganggap bahwa stand up ini nikmatin selagi ini ada gitu. Tapi lu lupa ya, iya sih emang ada pepatah hiduplah seakan-akan tidak ada hari esok, tapi kan tetap aja lu nabung dong, harus lu nabung kayak gitu. Jadi mereka ya ada beberapa yang udah dapat duit bukannya ditabung, malah melakukan kegiatan apa. Terus ketika merekanya itu sukses, mereka di atas, mereka malah lupa sama siapa aja yang mendorong dia dari bawah kayak gitu-gitu. Which is itu juga ya sekarang juga namanya udah nggak ada. Nama-namanya udah nggak ada. Bener-bener namanya tuh kenal ini nggak, mungkin lo bakal jawab nggak kenal, itu siapa ya? Well, he used to be one thing. Ada beberapa orangnya tuh baik, tapi dia nggak bisa ngehandle that much attention gitu. Jadi bingung harus gimana. Jadi ngerasa kayak ya udahlah gue rebel aja gimana gini. Dan ujung-ujungnya at the end of the day kayak ternyata gue tuh ini gitu. Emang gue harus jaga nama, jaga kelakuan, jaga apa kayak gitu. Dan itu bukanlah hal yang umum bukanlah hal yang khusus di stand up, itu di semuanya di semuanya. Kayak gitu. Kayak nggak tahu orang-orang sekarang tuh anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya kelupaan kalimat jaga nama baik gitu. Apapun yang lo lakukan lo harus jaga nama baik. Because itu kan reputation kan. It takes years to build and seconds to destroy. Gitu. Okay. Apakah hal itu juga akan ada di G on All Tempo? Oh enggak. Kalau dalam G on All Tempo itu gua membuatnya bisa kan ada tematik tuh. Kayak misalkan Ari Kriting dia bikin ilmu hitam, cukup satu segmen tuh kita ngomongin agama, kita ngomongin apa. Nah kalau gue G on All Tempo itu, gue emang pernah tour dulu 3GP tour, tapi gue tidak menghitung itu sebagai spesial kan. Jadi ini adalah spesial pembuka pengenalan diri. Jadi gue bakal ngomongin hal-hal yang emang tidak tematik, tentang hidup gue sekarang, tentang keresahan gue terhadap satu institusi, terhadap apa ya keanehan yang gue alami kayak gitu aja. Bener-bener gue tuh pengen bersenang-senang karena fokus utamanya tuh bukanlah materi. Kalau gue fokus utamanya itu adalah gue pengen bersenang-senang dengan tempo gue gitu. And I welcome you all to join gitu. Ayo silakan join, karena kalau misalkan gue pengen tematik mungkin harusnya perkenalan dulu kan. Nah ini perkenalannya. Untuk tematik I don't know, mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi, belum tahu apakah tour bakal ada atau tidak kayak gitu, belum tahu. Jadi ya hopefully ini bakal berhasil. Kalau berhasil gue bakal berconsider mungkin tour deh, mungkin tour ke luar negeri mungkin gitu kan, kayak ke Timor Leste, Brunei Darussalam, gak apa-apa, Bekasi. Gue pikir akan ada nama New York gitu. Alam Sutra. Gue di Jakarta jauh banget Alam Sutra, sumpah jauh banget Alam Sutra. Bener-bener ya. Dulu gue di Kemang perasaan gak sejauh itu, karena gue kan Jagakarsa gue kan berubah kan dari Jaksel ke Jagsel. Jakarta Selatan ke Jagakarsa Selatan. Oke, G on All Tempo 20 Juli. Dan ini tanggal yang spesial juga karena orang-orang nggak. Lu lihat di kalender 2024
hanya ada 1 20 Juli di kalender itu. Hah? Lu cek di bulan Juni itu nggak ada 20 Juli. Jadi 20 Juli itu adalah satu-satunya angka 20 dan Juli di kalender 2024. Tiap tahun ada, tapi di 2024 cuma satu doang, 20 Juli. Hah? Gimana sih? 20 Juli? Iya, lu cek nih. Ini Gua sekarang kita cek. Mei nih. Kita Mei. Lu cek ada nggak 20 Juli di bulan Mei? Nggak ada. Iya kan? Kan di tiap tahun. Tapi nggak pernah sadar kan? 20 Juli di Balai Sarbini, which is itu adalah ada satu-satunya balai yang namanya Sarbini. Gue nggak tahu ya apakah ada yang namanya Sar suami, gue nggak tahu. Karena ada suami ada bini, tapi ya udahlah. Oke, 20 Juli 2024 di Balai Sarbini. Iya, untuk penjelasan 20 Julinya kapan, gue belum tahu karena kan 20 Juli kan ada, ya ini 20 Juli setelah tanggal 19 atau sebelum tanggal 21, itu gue belum tahu. Kita cek dulu. Tapi soalnya kalau misalkan setelah tanggal 19 itu kecepetan. Kalau sebelum tanggal 21 terlambat. Jadi gue bingung belum tahu mana 20 Julinya. Tapi penjualan tiket tanggal 25 Mei. 25 Mei. Iya. Satu-satunya juga. Enggak. Enggak. Ada 25 Mei. Tapi kalau di 2024 cuma satu-satunya doang. Gue pokoknya pilih tanggal yang spesial, yang pokoknya nih satu-satunya di tanggal ini gitu. Yang kalau ditanya tuh ada penjelasannya. Ada penjelasan. Oke. Harusnya gue 29 Februari ya. Show gue kabisat. Tapi kecepatan mungkin. Tapi kecepatan. Dari Stand Up Fest. Nah tuh ngerti. Oh di Stand Up Fest berarti belum ngerti. Gue kira kecepatan dari tanggal 28. Lo pernah impersonate hentai dan menurut gue tuh mirip banget. Kok lu tahu gue pernah impersonate hentai? Audio kan biasa ada yang main kan lucu kayak. Terus gue,